Halo, perkenalkan nama saya Alvin Fortunas Gunawan. Saya dari Universitas Putra, dan pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis perilaku konsumen terhadap produk Samsung Galaxy A56 5G. Itu adalah sebuah smartphone mid-range premium yang diluncurkan pada Maret tahun 2020 kemarin. Nah, mengapa alasan saya memilih Galaxy A56 5G? Karena produk ini berhasil menjual pengalaman flagship dengan harga yang terjangkau, dan itu menciptakan fenomena psikologis yang sangat menarik di kalangan konsumen muda Indonesia. Nah, analisis saya ini berfokus pada 3 faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen, dari pembelajaran, motivasi, dan means and change. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan produk. Samsung Galaxy A56 5G dijual di Indonesia mulai dari harga 6.800.000 dengan spesifikasi unggulan seperti layar Super AMOLED yang 120Hz, kamera 50 megapiksel dengan OIS, baterai 50 mAh, koneksi 5G, serta jaminan 6 tahun update OIS. Hal ini sesuatu yang sangat jarang di segmen harga ini, dan target pasarnya sangat jelas di usia 18-35 tahun, khususnya Gen Z dan milenial muda. Mereka adalah mahasiswa, fresh graduate, dan karyawan junior yang hidup sesuai digital dan aktif di TikTok, Instagram, dan YouTube. Mereka ingin tampil stylish tapi tetap realistis dengan anggaran yang mereka miliki. Lalu di segmen 6-10 juta ini, Samsung bersaing ketat dengan Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan Nothing. Namun Samsung memiliki keunggulan yang besar, yaitu dari kepercayaan merek dan ekosistem Galaxy yang sudah terbangun secara bertahun-tahun. Lalu, abis ini kita masuk ke dalam materi inti dari hasil analisisku, yaitu untuk pengaruh internal. Nah, konsep pertama dari pengaruh internal itu adalah pembelajaran, yaitu bagaimana Samsung membentuk perilaku pembelian konsumen secara sistematis. Nah, dari pembelajaran itu ada 2 hal, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. Untuk yang classical conditioning, Samsung itu secara konsisten memasarkan Galaxy A56 5G dengan hal yang sudah disukai konsumen muda. Misalnya nih, kolaborasi dengan Tiara Andini, seorang artis yang sudah punya kepercayaan emosional dari audiensnya. Setiap kali Galaxy A56 5G muncul bersama figur yang diidolakan, konsumen mulai mengasosiasikan produk ini dengan gaya hidup yang mereka aspirasikan. Selain itu, tagline "Awesome" yang digunakan secara konsisten selama bertahun-tahun telah dikondisikan untuk memuncul perasaan semangat dan ekspresi diri setiap kali konsumen melihatnya. Hal ini disebut dengan simulation. Lalu, setelah itu adalah operant conditioning, yaitu Samsung juga merancang sistem reward yang berlapis. Hal ini berupa positive reinforcement, variable reinforcement, dan negative reinforcement, dan social reinforcement. Untuk yang positif, itu adalah berupa unboxing premium yang terasa flagship, padahal itu masih termasuk HP yang mid-range. Lalu ada variable ratio, di mana flash sale di Shopee dan Tokopedia sangat harbolnas. Jadwal reward yang tidak bisa diprediksi justru yang paling kuat secara psikologis dalam mempertahankan perilaku. Nextnya adalah negatif, dengan adanya IP67 dan Samsung Care Plus yang menghilangkan kekhawatiran konsumen akan kerusakan yang mampu mengurangi hambatan untuk membeli para konsumen. Lalu yang terakhir adalah social reinforcement, yaitu Samsung memiliki konten UGC pengguna untuk tampil di akun resmi mereka yang mampu memberikan pengakuan sosial yang sangat dihargai oleh Gen Z. Nah, kombinasi ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang komprehensif dan relevan untuk konsumen muda digital. Oke, dan untuk selanjutnya kita membahas tentang motivasi. Nah, motivasi ini membahas tentang mengapa para konsumen itu benar-benar membeli Galaxy A5 5G. Dari perspektifnya hierarki Maslow, produk ini berhasil telah memenuhi semua 5 level kebutuhan, yaitu yang pertama adalah physiological, yaitu fungsi dasar komunikasi dan internet telah terpenuhi. Lalu ada safety, Samsung Knox, IP67, dan update keamanan 6 tahun. Lalu ada sosial, konektivitas media sosial, komunitas Samsung members, adanya esteem terkait desain Gorilla Glass yang terlihat mahal, merek Samsung yang prestisius di peer group. Lalu yang terakhir adalah self-actualization dan terkait kamera OIS untuk kreasi konten Galaxy AI untuk mengekspresikan diri. Nah, penekanan terkuat ini ada di level esteem dan sosial, di mana sangat relevan untuk mahasiswa
dan yang profesional yang peduli citra di lingkungan pertemanan. Dari sisinya motivasi utilitarian, Samsung mengomunikasikan nilai rasional 5G future proof, baterai tahan lama, OIS untuk konten yang layak unggah, dan 6 tahun update sebagai efisiensi financial jangka panjang. Untuk dari sisi motivasi hedonik, Samsung menawarkan kesenangan visual layar AMOLED, pilihan warna ekspresif, dan wow moment dari fitur Galaxy AI seperti Circle to Search. Nah, pengalaman yang biasanya hanya ada di HP flagship saja. Nah, yang paling menarik itu adalah latent motives. Ada sebuah motivasi sembunyi yang jarang diakui oleh konsumen. Hal ini ada tekanan peer group yang memiliki Samsung membantu konsumen menghindari rasa inferior di lingkungan teman. Lalu adalah FOMO terhadap Galaxy AI. Semakin ramai diperbincangkan, semakin banyak yang ingin ikut merasakannya juga. Lalu ada aspirasi status dengan angka yang terbatas. Konsumen bisa menunjukkan Samsungnya tanpa perlu mengungkapkan bahwa harganya hanya di bawah 8 juta saja. Lalu yang terakhir adalah kompensasi psikologis. A56 5G menjadi hal yang terbaik yang bisa saya dapatkan sekarang adalah sebuah mekanisme self-reward. Nah, untuk konsep terakhir yang akan dibahas adalah Means and Chain dari Goodman, yaitu model yang menjelaskan bagaimana konsumen itu menghubungkan atribut pendek dengan konsekuensi yang menghasilkan nilai personal. Nah, konsumen itu tidak membeli fitur, namun mereka membeli makna di balik fitur dari sebuah produk. Nah, dan di produk A56 5G ini ada memiliki beberapa atribut seperti kamera 50 megapiksel, OIS, dan Galaxy AI yang memberikan konsekuensi konten TikTok dan Instagram lebih bagus, dan personal branding menjadi lebih kuat yang menghasilkan nilai personal seperti ekspresi diri dan pengakuan sosial. Untuk yang atribut layar AMOLED 120Hz itu memberikan konsekuensi streaming dan gaming yang lebih imersif dan juga menghasilkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Lalu yang ketiga adalah baterai 5000 mAh yang memberikan konsekuensi HP tidak cepat mati di tengah aktivitas yang penting, dan juga memberikan nilai personal yang yaitu kebebasan dan ketenangan pikiran. Lalu yang keempat itu adalah merek dari Samsung sendiri dan Gorilla Glass yang memberikan konsekuensi tampil seperti lebih stylish, kesannya lebih positif dari lingkungan, dan juga menghasilkan kepercayaan diri dan status sosial dari konsumennya. Lalu untuk yang terakhir adalah 6 tahun update plus Samsung Knox miliknya dari Samsung sendiri yang memberikan konsekuensi tidak perlu ganti HP dan menjaga data menjadi lebih aman. Lalu hal itu menghasilkan keamanan finansial dan juga kebijaksanaan. Nah, tagline Awesome untuk semua itu secara brilian merangkum seluruh rantai ini dalam satu frasa, bahwa nilai-nilai seperti ekspresi diri, kebebasan, dan kepercayaan diri ini lebih diraih semua orang, bukan hanya mereka yang mampu membeli Galaxy S series saja. Untuk sebagai kesimpulan dari produk A56 5G ini, strategi dari Samsung sendiri itu sudah sangat efektif dengan ada dua kekuatan utamanya, yaitu yang pertama adalah positioning flagship experience at mid-range price yang menciptakan cognitive dissonance yang positif. Konsumen merasa mendapat lebih dari yang mereka bayarkan, dan ini sangat kuat mendorong word of mouth. Lalu yang kedua adalah influencer marketing yang digital native, yang jauh lebih efektif membangun classical conditioning dibanding iklan tradisional yang kini semakin diabaikan oleh Gen Z. Namun, ada dua hal yang perlu diperbaiki, yaitu yang pertama adalah komunikasi masih terlalu fokus pada angka spesifikasi seperti 50 megapiksel dan 120Hz, tapi perlu lebih diterjemahkan ke bahasa konsekuensi dan nilai juga. Lalu ada latent motif seperti aspirasi status dan FOMO yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang bisa masih ada ruang untuk narasi yang lebih empowering. Lalu untuk rekomendasi strateginya, saya sendiri mengajukan 4 rekomendasi strategis, yaitu pertama adalah Galaxy A Creator Program, yaitu program resmi mendukung konten kreator muda dengan pelatihan fotografi mobile, filter eksklusif, dan showcase karya terbaik. Hal ini memperkuat classical conditioning, operant conditioning, sekaligus rantai MEC sekaligus. Untuk yang kedua adalah kampanye Real Life Real Stories yang menampilkan kisah nyata mahasiswa atau fresh graduate yang berhasil membangun personal brand, menguatkan A56 5G, dan memanfaatkan latent motif secara empowering namun bukan manipulatif.
Lalu yang terakhir adalah gamifikasi Samsung Members dengan memberikan challenge bulanan seperti A56 Photography Challenge dengan reward, aksesoris, atau spotlight di akun resmi Samsung untuk memperkuat operan conditioning dan engagement jangka panjang. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan terkait dengan analisis perilaku konsumen untuk produk Samsung Galaxy A56 5G. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.